Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftahul Lailiana Wulandari dari kelas A Prodi Teknik Informatika. Di sini saya membuat video tugas UAS Literasi Digital. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Soal, jelaskan pendapatmu tentang fenomena penangkapan seseorang yang menjadi tersangka atas penyebaran video atau foto dan rekam suara tanpa izin dari orang yang ada dalam video tersebut. Utarakan pendapatmu berlandaskan Undang-Undang ITE 2008. Bisa menyebutkan pasal dan ayat yang menjerat pelaku penyebaran tersebut. Penangkapan seseorang yang menyebabkan video atau foto atau rekam suara tanpa izin dapat dijerat dengan pasal 27, 32, dan 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Pelaku juga bisa dikenakan pasal-pasal lain seperti pasal 310 Kitab Undang-Undang Pidana KUHP. Pelanggaran UU ITE atau penyebaran video atau foto atau rekam suara tanpa izin dapat mengakibatkan sanksi hukum seperti pidana penjara, denda, tuntunan perdata. Selain itu, pelapor juga dapat melaporkan video yang dibuat secara diam-diam jika merasa keberatan. Pasal-pasal yang dapat menjerat pelaku penyebaran video, foto, atau rekam suara tanpa izin antara lain pasal 27 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik, intimidasi, atau pelecehan. Pasal 32 UU ITE yang mengatur tentang perlindungan informasi elektronik milik orang lain. Pasal 310 KUHP yang mengatur tentang pencemaran nama baik. Soal yang kedua, jelaskan maksud dan sebutkan contoh dari masing-masing faktor-faktor tersebut. Faktor yang pertama, critical thinking. Critical thinking adalah pola pikir yang melibatkan proses berpikir analitis, reflektif, dan rasional untuk mempertanyakan, menganalisis, dan mengevaluasi suatu hal. Contoh faktor critical thinking adalah berpikir analisis, yaitu mengumpulkan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi informasi. Problem solving, yaitu menganalisis masalah dan mencari solusi yang efektif. Berpikiran terbuka, yaitu mempertimbangkan sudut pandang orang lain, diri sendiri, dan pengalaman. Manajemen waktu, yaitu membuat daftar prioritas dan mengevaluasi alokasi waktu. Komunikasi yang baik, yaitu berdiskusi dan berbagi ide informasi. Penilaian risiko, yaitu mengidentifikasi semua potensi bahaya dan mencari cara untuk mengatasinya. Contoh penerapan critical thinking dalam kehidupan sehari-hari adalah mengambil keputusan secara matang berdasarkan data dan informasi, melakukan refleksi diri untuk memahami informasi dan menemukan solusi, mengulas sesuatu secara luas dan mendalam, serta mengargumentasikan dengan baik, menemukan bias dalam informasi seperti ukuran sampel yang kecil atau pedoman dari pihak tertentu. Faktor yang kedua yaitu Internet Safety. Internet Safety adalah serangkaian tindakan untuk melindungi aktivitas dan transaksi daring dari ancaman. Contoh faktor Internet Safety diantaranya menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun, mengaktifkan pengaturan privasi di akun pribadi, membatasi waktu penggunaan internet, menggunakan sumber yang terpercaya, memverifikasi informasi yang didapatkan di internet, menggunakan perangkat lunak parental control. Berikut ini adalah beberapa contoh tindakan yang dapat dilakukan untuk menjaga internet safety. Logout setelah masuk ke akun pribadi, membuat kata sandi yang kuat dan unik, mengganti kata sandi secara berkata, tidak membuka situs yang tidak dikenal, menghapus histori penelusuran internet, membatasi penggunaan wifi gratis, membangun kesadaran digital, berkomunikasi dengan bijak. Faktor yang ketiga adalah plagiarisme digital. Plagiarisme digital adalah tindakan mencuri atau menjiplak karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Plagiarisme digital dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti menyalin program, gambar, video, atau musik. Contoh plagiarisme digital: menggunakan program yang ditemukan di buku teks sebagai solusi tugas pemrograman tanpa menyebutkan sumbernya. Menyalin gambar dari situs web lain untuk menempelkannya ke dalam makalah atau situs web. Membuat video menggunakan rekaman video orang lain.
menggunakan musik berhak cipta sebagai bagian dari soundtrack, membawakan musik milik orang lain yang dilindungi hak cipta. Plagiarisme merupakan pelanggaran integrasi akademik yang mencederai nilai kejujuran intelektual. Faktor yang keempat yaitu digital share skill. Digital share skill adalah kemampuan untuk mencari informasi di internet, dan efektif digital skill juga mencakup kemampuan untuk mengelola informasi, berinteraksi di media sosial, dan menjaga keamanan data pribadi. Contoh digital share skill: menggunakan alat pencarian untuk internet untuk mencari informasi, analisis data untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam, menggunakan platform pendidikan online untuk meningkatkan pengetahuan, melakukan transaksi daring seperti berbelanja online, berinteraksi perbankan online, dan membayar aplikasi. Digital skill sangat penting untuk mendorong inovasi dan meningkatkan keuntungan bisnis. Faktor yang kelima adalah online identity management. Manajemen identitas dan akses adalah proses untuk mengontrol siapa yang dapat mengakses sumber daya digital. Mengakses identitas dan akses memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses sumber daya tersebut. Contoh faktor online identity management adalah autentikasi multifaktor. Penggunaan harus memverifikasi identitasnya dengan lebih dari satu cara seperti kata sandi dan sidik jari. Single sign-on. Pengguna kayak perlu masuk sekali untuk mengakses berbagai aplikasi. Pembuatan dan pemeliharaan identitas dapat membuat alur kerja otomatis untuk merekrut karyawan baru atau mengubah peran karyawan. Manajemen hak dapat memberikan hak akses yang berbeda kepada pengguna berdasarkan peran dan jabatannya. Pembukaan identitas dapat membantu pemerintah memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses data pribadi seperti atas kelahiran dan SIM. Manfaat bagi organisasi diantaranya mengurangi risiko pelanggaran data, memastikan data perusahaan tidak disalahgunakan, membantu organisasi mengikuti regulasi pemerintah, meningkatkan produktivitas karyawan, meningkatkan keamanan TI. Sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.